Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review figure standar Kamen Rider Geis. Nah, si Kamen Rider Geis itu adalah salah satu Kamen Rider yang muncul di seri Kamen Rider Zio. Jadi si Geis itu adalah kompatriotnya dari si Kamen Rider Zio. Nah, bentuknya itu hampir 80% sama kayak si Kamen Rider Zio, kecuali bagian kepala dan shoulder padnya. Yang lainnya sama persis ya. Nah, cuma dia itu berbeda warna aja. Si Geis itu warnanya merah. Nah, kalian penasaran sama reviewnya? Langsung aja cek reviewnya. Ini dia box artnya, yang sudah pasti di sini ada lambang Kamen Rider Zio-nya, dan ini figurai standar. Di sini ada tulisan Kamen Rider Geis dan di sini bandainya. Dan ini dia si Kamen Rider Geis-nya yang warna merah, cakep kayak gini. Kemudian di sampingnya udah ada front view dan back view-nya, dan ini action pose-nya. Kemudian ini tangan-tangan yang nanti kita dapat. Kemudian ini action pose-nya, action nendang dan pakai senjatanya. Kemudian di sampingnya ini ada gambar si Geis-nya doang kayak gini nih. Dan ini adalah ceritanya nih kayaknya nih. Dan ini tampilan di filmnya kayak gini. Dan di sampingnya sama aja kayak samping satunya, seperti ini. Nah, ini dia runnernya. Yang pertama ada A3, ini warna merah marun kayak gini. A4 itu warna putih untuk beltnya nih. Kemudian ini runner B untuk beltnya sama jamnya nih. Kemudian ini runner C warna ungu kayak gini. Ini masih runner C yang 2. Kemudian kita juga dapat runner D. Ini untuk senjata dan tangannya. Runner D masih ini untuk beltnya. Sabuk si jamnya. Kemudian ini clear part warna kuning. Dan ini kita dapat runner warna merah kayak gini. Dan ini masih lanjutan yang tadi. Nah, ini adalah stand base-nya. Dan terakhir kita juga dapat stikernya 2 seperti ini. Lanjut kita bahas masalah manual booknya yang 70% ini sama kayak si Kamen Rider Zio kemarin ya. Yang membedakan cuma bagian kepala, kemudian shoulder pad dan senjatanya. Kemudian kita lihat nih. Ini bagian kepalanya banyak stiker, di sini stiker, ini stikernya juga, bagian hitamnya juga stiker di sini, bagian belakangnya ini juga stiker. Tapi keren sih. Ini stiker juga di sini. Nah, di sini kayak ada pencetan jam tangan ya, kayak gini nih. Dan kalau si Kamen Rider Zio yang kemarin kan warnanya silver, kalau dia itu beltnya warnanya hitam. Di sini stiker ya, warna ungunya itu. Kemudian warna kuning di sini juga stiker. SIM lainnya sih nggak terlalu kelihatan ya. Ini juga stiker sama persis kayak si Zio kemarin. Ini juga stiker. Nah, bagian emasnya ini gua paint ya, pakai marker. Di sini juga stiker. Kemudian erase-nya, nah ini stiker di sini stiker, yang merah juga stiker di sini. Nah, ini nggak terlalu kelihatan sih si SIM lainnya. Numpaknya juga nggak terlalu kelihatan, jadi sudah tersamarkan. Kemudian kita lihat kakinya juga. Nah, ini gua repaint lagi pakai marker sama. Ini stiker di sini, ini stiker, dan SIM lainnya juga nggak terlalu kelihatan. Ini udah bagus banget sih untuk bagian SIM lainnya. Dan di sini juga stiker yang merah semuanya stiker di sini. Dan di sini juga yang merah ini stiker, ini juga stiker semuanya. Tapi jadinya detail sih, stikernya juga bagus. Nah, untuk snap-fitnya tuh enak banget. Kayak kemarin si Zio juga gue perakitan ini cepet banget. Jadi udah enak lah untuk merakitnya. Untuk pemula sih jangan khawatir kalau misalkan kalian susah ngerakitnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah masalah desainnya, yang menurut gue lebih seneng si Geis ya daripada si Zio.
Mungkin karena bentuk kepalanya itu yang gue lebih seneng sih. Bentuk kepalanya itu lebih keren kalau menurut gue dibandingkan dengan CZO. Kalau CZO itu kan ngambil tema jam analog ya. Jadi dia itu ada antenanya itu adalah jarum penunjuk jamnya. Kalau si Gaze ini enggak kayak gitu ya. Jadi dia visornya itu lebih gede dibandingkan dengan si ZO ya. Mungkin dia ngambil tema adalah jam digital kayak G-Shock kayak gitu. Dan bagian badannya itu beltnya itu kan warna hitam dan ada kayak colokan kayak gitu kalau di belakangnya itu ya. Kemudian yang membedakan dengan si ZO itu adalah warnanya. Dan yang gua lebih seneng di sini adalah warna merahnya itu dia udah ada 2 ton. Jadi ada warna merah yang lebih gelap dan warna merah yang lebih terang. Kemudian yang membedakan lagi adalah di shoulder padnya. Kalau misalkan si ZO itu agak bundar, kalau dia itu segitiga seperti itu. Dan juga yang membedakan adalah senjatanya. Gue lebih suka senjatanya si Gaze dibandingkan dengan si ZO, karena dia itu kan panah gitu lebih keren ya. Kemudian bisa jadi yang namanya kapak nih. Gue lebih seneng sih karena lebih banyak warna dibandingkan dengan si ZO yang kemarin. Dan detailnya sih hampir samalah 11-12 kayak si ZO. Kita lihat tingginya, dan tingginya itu sekitaran 15,5 sentian ya. Jadi segituan lah. Jadi sama persis kayak si ZO yang kemarin sih, 15 cm, dan kita bandingin dengan si ZO. Jadi untuk body sih ya 11-12 kayak si ZO ya. Yang membedakan ya kepala, kemudian belt jam tangannya yang di bodinya itu, dan shoulder padnya. Dan kita bandingin juga dengan si Kamen Rider Double, hampir sama lah. Selanjutnya, join dan kekokohannya itu mantep banget. Joinnya itu seret banget dan dia kokoh banget. Kemudian kepalanya bisa ke atas, ke bawah seperti ini, ke samping diputer juga bisa. Tangannya, shoulder padnya bisa ke atas seperti ini. Tangan renggangannya jauh seperti ini, bisa diputer. Nah, ini udah lebih dari 90 derajat. Ini udah bagus banget dan tangannya bisa diputar seperti ini. Pinggangnya ke depan ke belakang jauh seperti ini, sampingnya jauh seperti ini. Nah, untuk putarannya dia agak mentok di sini nih. Mentok sama beltnya. Kemudian kakinya bisa split seperti ini. Ke depannya jauh banget, ke belakangnya juga sama karena nggak ada yang ngambatin ya. Dan bisa diputar seperti ini. Tekukannya dia udah double join di sini dan kakinya juga bagus banget sih. Oke, itu aja sih. Jadi artikulasinya mantep banget. Untuk aksesorisnya selain tangan mengepal 2 di sini, kita juga dapat 2 tangan yang terbuka seperti ini nih. Detailingnya juga lumayan sih, dan gua repaint sih kemarin pakai marker yang kuning-kuningnya. Cuman karena adanya marker emas ya, gua pakainya itu harusnya yang kuning ya. Kemudian kita juga dapat yang namanya panahnya nih, dan kita juga dapat tangannya nih. Tangan memegang senjatanya. Ini keren sih panahnya sih, ajib sih. Kemudian kita juga dapat kapaknya nih. Nah, ini kita juga dapat sepasang tangan yang memegang senjata kiri dan kanan. Jadi gue sengaja langsung pasangin di situ sih. Kemudian kita juga dapat stand base-nya yang sama persis juga kayak CZO yang kemarin. Tinggal dicolokin di pantatnya aja. Oke? Nah, kita sampai di penghujung video ini, yaitu di kesimpulan untuk review kita kali ini Figure standar Kamen Rider Gaze, yang menurut gua ini adalah 11-12 dengan si Figure standar Kamen Rider ZO. Nah, karena kan 80% dia itu hampir sama, yang membedakan adalah desain kepalanya, kemudian desain shoulder pad, desain senjata, dan desain belt di bodinya itu. Itu aja sih. Dan yang membedakan adalah warnanya.
Cuma secara desain gue lebih suka si Kamen Rider Gaze ini, karena kepalanya itu kalau menurut gue lebih keren dibandingkan dengan si Kamen Rider Zio yang kemarin ya. Dan warnanya juga lebih ajib ini nih. Kenapa? Karena warna merah, udah warna merah karena kesukaan gua tuh. Dan warnanya juga udah 2 ton, karena si Kamen Rider Zio itu yang kemarin kan cuman 1 ton aja, yang ya hitam doang gitu. Kalau ini kan merah, ada yang merahnya itu merah marun dan merah yang biasa seperti ini. Dan senjatanya juga lebih ajib sih. Untuk yang lainnya sih sama persis sih, artikulasinya mantep banget, dan kita juga udah dapet stand base yang ngebantu kita banget untuk ngeposein si Figure standar ini. Harganya sekitaran 400 ribuan, hanya beda dikit dengan SHF-nya yang seharga 600 sampai 700 ribuan. Tapi karena gua lebih seneng merakit, jadi gua sih lebih seneng figure standarnya. Itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.